Lia sebagai istri Pak Welang, Seno Aji Pamungkas sebagai suami 2, Fariska Nawangwulan Septiani sebagai istri Pak Seno, Siti Liliatul Monoworo sebagai petugas Puskesmas 1, Seli Makmuda sebagai petugas Puskesmas 2, Zahro Maisaroh sebagai dokter, Winda Astika Mutiara sebagai resepsionis, dan Yosi Amanda Fitriani sebagai perawat. Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, di Desa Kalisapu akan diadakan posyandu. Sehari sebelumnya, Ibu Kader memberitahukan informasi mengenai kegiatan posyandu kepada ibu-ibu. Pagi itu, ibu-ibu sedang berkumpul di rumah Ibu Siska. Kemudian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Kader, ada apa Bu? Besok di Balai Desa akan diadakan kegiatan posyandu. Dan nanti untuk ibu-ibu yang memiliki balita diharapkan datang ya Bu. Dimulai kepada pukul 9 dan selesai itu sebelum zuhur. Jadi nanti kita tolong untuk infokan juga ke ibu-ibu yang memiliki balita untuk hadir di Balai Desa ya Bu. Baik Ibu Kader, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Bu, saya permisi dulu ya Bu. Ya, hati-hati ya Bu. setelah Ibu Kader berpamitan kepada ibu-ibu, mereka melanjutkan berbincang-bincang hingga menjelang siang. Keesokan harinya, Ibu Siska meminta izin kepada suaminya untuk membawa anaknya ke posyandu. Bapak, Ya, Bu. Bapak dicariin ternyata di sini. Ada apa? Ini Ibu mau minta izin pergi ke posyandu jam 9. Oh ya udah begini aja. Apa perlu diantar? Nggak usah Pak, nggak apa-apa. Saya berangkat sendiri aja. Oh ya. Yang penting hati-hati ya. Ya Pak. Saat jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi, petugas puskesmas melakukan persiapan untuk pelaksanaan posyandu. Ibu-ibu mulai berdatangan ke tempat posyandu. Nanti Ibu mendaftar dulu di meja 1. Setelah itu nanti Ibu masuk ke ruangan anak Ibu. Oh, saya mau mendaftar nanti ke meja 1. Iya, silakan Bu masuk Ibu. Permisi Ibu, saya mau daftar. Iya, boleh saya lihat buka buku Pak Ira Ibu. Ini Ibu. Baik Ibu, sebelumnya nama anak Ibu siapa ya? Tengah. Baik Ibu, untuk umurnya anaknya berapa ya Bu? 5 bulan. 5 bulan. Baik Ibu, pemeriksaan pertama itu timbang gabungan dulu ya Bu? Iya. Mari. Untuk berat badannya 8,3 kg ya Bu? Iya. Untuk tinggi badannya 47 cm ya Bu? Baik Ibu. Sudah ya Bu? Oke. Permisi Ibu. Permisi Bu. Ya silakan duduk. Ini saya mau daftarin anak saya. Oh mau daftar? Boleh saya lihat buku KIN-nya terlebih dahulu Bu? Ibu. Bentar ya. Nama anak Ibu siapa ya Bu? Cia. Oh Cia, bentar ya. Berapa bulan Bu? 7 bulan. 7 bulan. Baik Bu, boleh saya timbang berat badannya terlebih dahulu? Oh, boleh Bu. Permisi Bu. Oh iya. Ya. Saya timbang berat badan dulu ya Bu ya? Iya. 7 kilo ya Bu ya, dan selanjutnya ukur tinggi badan ya? Iya Bu. Baik Bu, untuk tinggi badannya 46 cm ya Bu ya? Iya Bu. Beberapa hari kemudian, anak Ibu Fariska mengalami ruam dan demam yang tak kunjung turun. Ibu Fariska panik dan segera melakukan penanganan pertama dengan mengompres anaknya. Sementara itu, Pak Seno yang mendengar anaknya sakit, segera pulang dari tempat kerjanya. Sesampainya di rumah, Pak Seno segera menemui istri dan anaknya. Mas, dia demam, turun-turun, bener udah aku kompres. Ya Bu, coba
kasih obat penurun demam. Ibu masih menyimpan obatnya kan? Masih, Ibu ambil dulu ya, Mas pegang. Iya Bu. Keesokan harinya, Bu Fariska merasakan tidak enak badan. Bu Fariska berasumsi sakitnya hanya karena terlalu capek yang disebabkan karena begadang semalaman. Beberapa hari kemudian, Bu Fariska merasa semakin lemah, dan suaminya menyarankan untuk cek rumah sakit. Mas, badan saya pegal-pegal, kayaknya saya sakit dan demam. Ya udah, coba Ibu periksa ya. Nanti Mas antar. Iya Mas. Sesampainya di rumah sakit, Pak Seno segera mendaftarkan Ibu Fariska ke resepsionis. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya ada Bu. Ini saya mau daftarkan istri saya. Untuk nama ibunya siapa Pak? Ibu Fariska Nawangbulan. Usianya 25 tahun. Kalau boleh saya tahu, keluhannya apa Pak? Ini ibu saya merasa demam. Sudah beberapa hari. Iya. Baik Pak. Saya data terlebih dahulu ya Pak. Bapak bisa tunggu sebentar, nanti saya panggil lagi. Iya. Ibu Fariska? Ya. Ibu Fariska ya Pak, usia 25 tahun dengan keluhan demam. Ya benar. Ya baik Pak, nanti Bapak ke ruang dokter umum. Sebentar ya Pak. Iya Kak. Terus ya, ini tadi ada pasien, nanti tolong diantar ke ruang dokter umum ya. Atas nama Ibu Fariska, usia 25 tahun dengan keluhan demam. Ya baik Bu. Terima kasih. Baik Bu, mari saya antar ke ruang periksanya. Baik Pak Bu, silakan duduk dulu, nanti saya panggil lagi ya. Ibu Fariska, silakan masuk. Permisi Dok, ini istri saya merasa demam dan badannya merasa pegal dan demamnya udah sejak berapa hari yang lalu. Kira-kira berapa hari Pak? Sekitar semingguan dong. Oke, saya cek suhunya ibunya dulu ya. Kira-kira Bapak apakah tahu penyebab demamnya ibu itu kenapa ya? Gini Dok, minggu yang lalu istri saya begadang karena minggu yang lalu juga anak saya demam juga. Udah beberapa hari yang lalu. Jadi sebelum si ibunya sakit, anaknya dulu ya yang sakit? Iya Dok. Kira-kira anaknya usia berapa Pak? Sekitar 7 bulan Dok. 7 bulan. Selain demam, keluhan sama pada anaknya gitu apa aja kira-kira? Itu anak saya ada ruangnya Bu, Terus? tapi saya kira itu hanya biang keringat biasa, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Apa ada yang salah ya Dok? Begini ya Bu, sepertinya anak ibu dan bapak kemarin kena campak. Apakah udah pernah vaksin campak? Dulu Ibu Sebelumnya bapak dan ibu ini apakah tahu penyakit campak? tidak tahu apa itu. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu. Jadi penyakit campak itu penyakit yang menunjukkan gejala ruam pada seluruh tubuh dan dapat menular. Campak sering menimpa anak-anak berusia di bawah 5 tahun seperti anak ibu yang baru berapa? 7 bulan. 7 bulan. Sebelumnya juga belum pernah imunisasi campak ya. Biasanya imunisasi campak diberikan pada usia 9 bulan. Jadi 2 bulan lagi diusahakan anak ibu diimunisasi campak ya. Bukan cuma pada anak, bahkan orang dewasa juga bisa terkena campak. Termasuk ibu kan selalu kontak sama anaknya kan. Jadi ibu itu ini kena campak juga dari anaknya. Sama namanya siapa ya anaknya? Bunga. Oh ya, tadi setelah sama adik Bunga nanti kira-kira harus mendapatkan imunisasi campak biar tidak menular ke yang lainnya. Bagaimana ibu? Apakah ibu dan bapak ada yang ditanyakan? Bagaimana supaya saya tidak menularkan ke yang lain ya Dok? Gini, untuk mencegah penularannya, nanti
terutama orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Itu bisa. Penderita campak disarankan untuk diam di rumah. Tujuannya adalah biar penderitanya itu tidak menularkan ke yang lain. Terus di rumah dulu sekitar 4 hari ya. Setelah timbul ruam-ruam di tubuhnya. Baik, dok, saya paham. Ya baik dok, terima kasih. Saya permisi dulu dok. Ya, terima kasih semua ibu. Lekas sembuh ya. Ya. Ya, hati-hati.